Kita tahu dan kita yakin bahwa Allah itu maha tahu. Dan Allah maha sanggup melakukan apapun. Perjalanan proses Al-Quran turun saja kan itu tidak langsung. Satu kitab seperti yang kita baca secara lengkap 30 juz. Tapi dia bertahap. Diajarkan proses tentang sabar, tentang menikmati, tentang apapun itu. Ya, perjalanannya tidak langsung brek 30 juz. Tapi step by step. Padahal Allah maha tahu. Yang mau dikeluarin juga sama. Baik dipercepat maupun disesuaikan dengan step by step. Sama aja isinya itu. Tapi Allah mengajarkan tentang bagaimana proses itu amat sangat berharga. Nah, itu pertama. Bahwa Allah yang maha tahu saja dengan segala kehendaknya yang maha sanggup ya, melakukan apapun. Tetap Al-Quran itu sebagai panduan hidup tidak langsung diturunkan 30 juz. Tapi ya setahap. Ada langkah-langkahnya Ya, sesuai lagu saya. Sesuai dengan proses yang harus dilewati. Ya. Yang kedua, Nabi itu berdakwah di Mekah 13 tahun. Dengan segala macam proses yang menyakitkan, menyedihkan. Tapi untuk apa? Untuk menyusun kekuatan hati, kekuatan akal, kekuatan jiwa. Bukan hanya beliau, tapi kepada umatnya saat itu. Sampai harus hijrah, kemudian kembali lagi. Ya, saat itu 13 tahun umat sedikit, begitu berangkat dikuatkan oleh Allah. Sekarang coba Nabi Muhammad SAW udah meninggal tapi umatnya berapa miliar. Wah, itu kan proses yang tidak mudah. Kita taunya ngelihat orang hebat lu ya punya mobil 2 miliar. Tapi kita nggak tahu bagaimana dulu waktu dia ditolak 100 kali. Waktu dia dulu tinggal di rumah yang hanya 3 kali 4 meter. Waktu dia dulu menangis, merintih, mencoba, berusaha berulang kali. Kita nggak pernah tahu proses itu. Padahal proses itulah yang bikin dia sekarang hebat dan kuat. Dan itu yang kita lihat. Kita cuma lihat trailer. Kita nggak lihat filmnya secara utuh. Trailer cuma 1 menit. Film utuhnya 2 jam. Nah kalau ngelihat orang tuh jangan cuma di trailernya aja. Tapi lihat bagaimana perjalanan sehingga dia bisa mencapai. Kayak Kaselo ternyata buat orang mungkin lu jadi apa baking soda. Bukan. Baking vokal. Baking vokal. Baking powder. Baking vokal slang sama Dewa. Dewa. Kalau saya ngelihat itu pencapaian yang luar biasa. Mungkin sekelas penyanyi ya kalau yang biasa saja dengan backing vokal yang bukan penyanyi inti tapi nge-backing vokalin tuh band berkelas. Ya. Itu maaf ya gitu ya. Kelasnya beda tuh. Gitu loh walaupun hanya sekedar backing vokal. Alhamdulillah ketengok lah waktu itu. Nah, kan banyak orang bisa nyanyi. Itu luar biasa dengan lu penyanyi ya. Penyanyi di mana ya, tapi lu backing vokal, wah macam-macam. Backing vokalnya Dewa lu, backing vokalnya slang lu gitu. Nah itu aja satu kenikmatan yang berawal dari proses yang tidak tergesa-gesa. Nah sampai pada puncaknya karena mungkin karir dibangun dari sabar itu, orang mah ketok-ketok semua PH, produser. Berapa kali ditolak, dia mah langsung instan. Udah lo masuk aja deh Selo, suara lu udah bagus, udah bukan kaleng-kaleng. Lu udah di Dewa, lu udah di di slang. Udah. Nah itu pencapaian yang bermula dari proses yang tidak mudah itu pasti. Iya. Saya juga waktu itu sebenarnya, saya bilang ke ibu saya mah suka nyanyi. Kirain ke Mas Bim Bim. Bilang ke ibu saya pengen jadi penyanyi cilik waktu masih SD. Iya, terus. Aku mau jadi penyanyi cilik gitu. Kata ibu saya, udah ntar aja kalau udah gede. Ya.
Berarti nggak Itu cilik. bukan penyanyi cilik dong. Itu mah penyanyi licik. Begitu gede. Pas gede jadi penyanyi licik, nggak lihat cilik.